Jangan lupa tonton YouTube Jagat Komando. Pasukan Perdamaian Indonesia tiba di Rusia. Wow, oke siap. Jom. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke dalam Musa Channel ataupun baru saja klik sana klik sini dan akhirnya terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kepada Musa Channel dengan menekan ataupun klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel daripada dulu sampai pada masa kini, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap lah guys, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan yang menonton video ini agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, pertama sekali aku mengucapkan ribuan terima kasih kepada salah seorang subscriber di luar sana untuk aku react kalau kita tengok di channel Jagat Komando, di mana kalau kita tengok judul video yang kita akan react, di mana Indonesia dikatakan terlibat ataupun dihantar pasukan TNI perdamaian ke Rusia guys. Wow, ada apa nih? Jom, apa-apa pun mari kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya reaction mengenai video yang kita react pada hari ini. Jom, mari sama-sama kita tonton dan kita hayati video ini guys. Oke guys, ini adalah channel Jagat Komando. Bosh, apa yang terlibat guys? Dikatakan Indonesia telah menghantar pasukan perdamaian ke Rusia. Indonesia kirim 4.000 pasukan perdamaian ke 4.000. Rusia. Wow, ramai guys. Wow. What happened there? Kepala Staf Umum atau Kasum TNI Letjen TNI menargetkan pengiriman jumlah tentara pasukan perdamaian dunia menuju 8 negara konflik perang pada 2022 mencapai 4.000 personel. 4.000 personel. Saat ini kita sudah kirim 2.850 personel pasukan perdamaian. Kita akan menuju 4.000 personel dari Indonesia ke 8 negara pada tahun ini juga. Demikian katanya dalam acara konferensi Komite Internasional Palang Merah atau ICRC di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Pasukan perdamaian tambahan akan dikirim menuju kawasan konflik perang, di antaranya Belarus, Republik Afrika Tengah, 2 kawasan di Kongo, Unisfa Abiy, Sudan Selatan, dan Minurso, Sahara Barat. Personel yang siap diberangkatkan itu berasal dari Satuan 503 Kostrad Jawa Timur, 503 Kostrad Jawa Timur, dan 121 Main Body Medan, dan 121 Main Body Medan. Johnny mengatakan bahwa pihaknya juga akan menambah komposisi personel perempuan pada pasukan perdamaian dari semula hanya 4%, ditambah menjadi 7%. Personel perempuan ini diharapkan mendapatkan simpati masyarakat serta lebih mudah berinteraksi saat terjadi konflik. Demikian katanya. Saat ditanya terkait dengan jadwal pemberangkatan pasukan, Johnny mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu pendanaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kita masih menunggu pendanaan dari PBB. Pasukan perdamaian ini uangnya dari PBB. Demikian katanya. Johnny mengaku tidak khawatir dengan potensi tentara perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan fisik di kawasan konflik. Perempuan bisa masuk tentara itu pasti hebat karena standarnya sama. Tentara perempuan jumlahnya 7%, 93% tentara laki-laki lindungi yang perempuan. Demikian ujarnya. Johnny menambahkan bahwa persenjataan TNI saat ini sudah sangat modern dan canggih, sehingga memenuhi kriteria untuk melindungi masyarakat sipil yang menjadi korban peperangan. Yang dibahas sekarang, persenjataan kita makin modern dan canggih, tinggal bagaimana kita mengamankan sipil korban peperangan atau masyarakat yang terlibat di daerah konflik. Demikian katanya. Kepala Delegasi Regional untuk Indonesia dan Timor Leste Komite Internasional Palang Merah atau ICRC Alexander Faite mengatakan bahwa pihaknya selalu berdampingan dengan pasukan perdamaian.
Kegiatan konferensi kali ini adalah bentuk kerjasama pihaknya dengan Indonesia dan PBB dalam upaya penanganan perlindungan terhadap sipil korban perang. Pasukan perdamaian selalu dibarengi ICRC seperti di Afghanistan dan Kongo. Kita bisa berhubungan di lapangan, demikian katanya. Selain interaksi di kawasan konflik, ICRC juga rutin berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dalam upaya kemanusiaan. Kita juga akan memasukkan pengetahuan tentang kemanusiaan dalam kurikulum pasukan penjaga perdamaian, demikian katanya. Acara yang berlangsung di ruang Sumba Hotel Borobudur, Jakarta Pusat dihadiri sejumlah tamu undangan, di antaranya Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian Jean-Pierre Lacroix, Direktur Regional ICRC untuk Timur dan Tengah, Robert Marsini, serta perwakilan tentara dari 28 negara. Asap terlihat di atas kota Kharkiv dan Odessa, serta terdengar suara ledakan seperti dilansir Associated Press pada Kamis, 24 Februari 2022. Selain itu, menurut laporan Associated Press, saat Putin berbicara sebelum fajar, ledakan besar terdengar di Kiev, Kharkiv, Odessa, dan kota-kota lain di seluruh Ukraina. Perkembangan tersebut datang usai Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina. Dan dia memperingatkan negara-negara lain setiap upaya untuk mengganggu tindakan Rusia akan mengarah pada konsekuensi yang belum pernah mereka lihat. Dalam pidato yang disiarkan televisi, Putin menuduh Amerika Serikat dan sekutunya mengabaikan permintaan Rusia untuk mencegah Ukraina bergabung dengan NATO dan menawarkan jaminan keamanan kepada Moskow. Dia mengatakan Rusia tidak berniat untuk menduduki Ukraina, tetapi akan bergerak untuk demilitarisasi dan membawa mereka yang melakukan kejahatan ke pengadilan. Dia mengatakan tujuan Rusia bukan untuk menduduki Ukraina. Saya punya beberapa kata untuk mereka yang merasa tergoda untuk mengganggu perkembangan yang sedang berlangsung. Siapapun yang mencoba menghalangi kita, apalagi menciptakan ancaman bagi negara kita dan rakyatnya, harus tahu bahwa tanggapan Rusia akan segera dan mengarah pada konsekuensi yang Anda miliki. Tidak pernah terlihat dalam sejarah, demikian kata Putin. Putin mendesak prajurit Ukraina untuk segera meletakkan senjata dan pulang. Duta Besar Ukraina di PBB mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah menyatakan perang terhadap Ukraina. Dia juga mendesak mitranya dari Rusia untuk menyatakan Rusia tidak akan menembaki dan mengebom kota-kota Ukraina. Duta Besar Ukraina untuk PBB, Sergei Kislitsia, itu kemudian meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan lainnya, menyerukan badan PBB itu untuk menghentikan perang karena sudah terlambat untuk membicarakan deeskalasi. Kislitsia kemudian bertanya apakah dia harus memutar video Putin yang mengumumkan operasi militer yang diluncurkan di Ukraina. Nebensia menjawab ini tidak disebut perang, ini disebut operasi militer Invasi di Donbas. Dia mengatakan serangan itu diperlukan untuk melindungi warga sipil di Ukraina Timur, sebuah klaim yang telah diprediksi AS akan dia buat secara salah untuk membenarkan sebuah invasi. Presiden AS Joe Biden dalam sebuah pernyataan tertulis mengutuk serangan yang tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan di Ukraina, dan dia berjanji bahwa AS dan sekutunya akan meminta pertanggungjawaban Rusia. Biden mengatakan dia berencana untuk berpidato kepada rakyat Amerika hari Kamis setelah pertemuan para pemimpin kelompok 7. Lebih banyak sanksi terhadap Rusia diperkirakan akan diumumkan pada Kamis. Invasi besar-besaran Rusia dapat menyebabkan korban besar dan menggulingkan pemerintah Ukraina yang terpilih secara demokratis. Dan konsekuensi dari konflik dan sanksi yang dihasilkan, yang dikerahkan pada Rusia dapat bergema di seluruh dunia. Guys, kalau kita tengok sebentar tadi di mana dikatakan sebilangan daripada TNI di Indonesia telah pun menghantar pasukan perdamaian dengan di bawah agensi PBB, di mana pasukan perdamaian ini telah dihantar ke beberapa kawasan peperangan yang berlaku di Rusia dan juga di Ukraina. TNI ataupun pasukan ketenteraan daripada Indonesia yang terlibat dalam pasukan perdamaian ini sebanyak 4.000 orang guys. Bukan sedikit, satu jumlah yang memang cukup besar, di mana diperkatakan seramai 4.000 orang personel TNI di Indonesia telah pun dihantar untuk misi perdamaian apa yang kita tahu yang sedang berlaku konflik di antara Rusia dan juga Ukraina.
Di mana pada baru-baru ini telah pun tergempar ada satu statement yang dikatakan di mana Rusia sebenarnya bukanlah melakukan satu peperangan ke atas Ukraina, tetapi sebaliknya ini adalah sedikit yang dikatakan sebagai invasi. Di mana kalau kita tengok peperangan ini secara keseluruhan dia Rusia akan menakluk ataupun akan mengambil alih kekuasaan di Ukraina. Tetapi ini bukan guys, di mana kalau kita tengok di mana Rusia hanyalah melakukan sebilangan kecil peperangan di Ukraina dan tidak mengambil alih kekuasaan untuk menakluk secara keseluruhan di Ukraina. Dan kalau kita tengok beberapa negara-negara yang lain juga ada menghantar dalam misi PBB, iaitu dalam misi perdamaian, di mana kalau kita tengok beberapa kriteria di dalam PBB itu adalah untuk menjaga hak-hak asasi dan juga kemanusiaan. Jadi semua ketenteraan di dunia ini yang terlibat di dalam misi perdamaian yang telah pun dikirim di dalam peperangan di Rusia dan juga di Ukraina adalah dalam melakukan misi perdamaian untuk menjaga hak-hak asasi manusia yang berlaku di atas peperangan di antara Rusia dan juga di Ukraina. Tapi apa-apa pun kita mendoakan agar semua ketenteraan yang terlibat di dunia ini di dalam misi perdamaian di antara peperangan Rusia dan juga Ukraina agar mereka semua selamat dan dipermudahkan segala urusan, dan juga kita mendoakan agar segala peperangan yang berlaku di antara Ukraina dan juga Rusia agar cepat selesai, dan sebenarnya kita tidak mahu berlaku sebarang peperangan yang berlaku di dunia ini. Sebab apa yang kita tahu, implikasi daripada peperangan ini sangat besar guys. Lebih-lebih lagi melibatkan negara-negara yang besar seperti Rusia. Rusia merupakan negara yang dikatakan yang supply ataupun yang akan memberi yang supply minyak terbesar ataupun gas yang terbesar di dunia, dikatakan nomor 2 guys yang terbesar di dunia. Jadi dengan terlibatnya Rusia di dalam peperangan ini bukan lagi sedikit sebanyak besar implikasi dia kepada ekonomi dunia pada masa kini. Oke guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang menonton video aku daripada mula sampailah pada saat habis video ni. Aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu memang awesome, mantap, terbaik guys. Dan aku hanya mampu untuk aku mendoakan untuk semua kalian di luar sana. Tetapi kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dengan adanya video-video reaction ini, aku mengharapkan agar hubungan di antara Malaysia dan juga Indonesia agar menjadi satu negara yang serumpun, bukan sahaja di dalam bidang politik mereka rapat, tetapi kita mendoakan agar hubungan rakyat seperti kita ini rapat guys, untuk kita membuat satu hubungan negara-negara serumpun untuk kita menjadikan negara-negara ASEAN ini kuat guys. Oke guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.